Di balik layar peradaban manusia, ada kisah-kisah kehilangan. Bukan karena bencana alam, bukan karena seleksi alam, tapi karena satu spesies yang tak mengenal batas, manusia. Ketika kita membangun kota, membakar hutan, dan memburu tanpa belas kasih, kita menghapus satu persatu halaman kehidupan yang tak akan pernah kembali. Dalam video kali ini, kita akan membahas hewan-hewan yang telah punah akibat ulah manusia. Dodo adalah burung besar, tak bisa terbang, dan hidup damai di Pulau Mauritius. Selama ribuan tahun, ia berevolusi tanpa pemangsa alami, tanpa perlu lari atau sembunyi. Mereka bertelur di tanah dan makan buah-buahan, biji, dan akar hutan. Namun ketika pelaut Belanda mendarat pada abad ke-16, kehidupan dodo berubah selamanya. Manusia datang membawa hewan asing, tikus, kucing, anjing, babi. Hewan-hewan ini memakan telur dodo, sementara manusia sendiri memburu dodo untuk dagingnya. Dodo tidak tahu takut, dan justru itulah kelemahannya. Tak sampai satu abad sejak manusia datang, spesies ini punah. Tahun 1681, dodo terakhir pun menghilang. Tak ada foto, tak ada rekaman suara, hanya sisa tulang dan ilustrasi dari zaman kolonial. Kini, dodo adalah simbol paling ikonik dari kepunahan karena ulah manusia, bukan karena lemah, tapi karena ia tidak punya waktu untuk beradaptasi menghadapi manusia. Di abad ke-19, merpati penumpang adalah spesies burung paling melimpah di bumi. Ketika mereka terbang melintas, langit Amerika menjadi gelap oleh jutaan sayap. Satu kawanan bisa terdiri dari lebih dari 1 miliar burung, membentang sejauh 500 km dan butuh waktu berhari-hari untuk lewat. Tapi keajaiban ini berubah menjadi malapetaka. Manusia memburu mereka besar-besaran, untuk makanan murah, untuk olahraga, bahkan untuk pakan ternak. Hutan yang menjadi tempat bersarang mereka juga ditebang demi pertanian dan pembangunan kota. Burung ini hanya bisa berkembang biak dalam jumlah besar. Saat populasi menyusut, mereka tak bisa bereproduksi dengan normal. Mereka hidup sosial, dan kesepian membunuh mereka perlahan. Martha, si merpati penumpang terakhir, mati di kebun binatang Cincinnati pada tahun 1914. Dunia menyaksikan, tapi sudah terlambat. Quagga adalah subspesies zebra yang unik, seolah zebra dan kuda berpadu. Hidup di dataran terbuka Afrika Selatan, mereka hidup berkelompok dan merumput dalam damai. Namun kolonisasi Eropa membawa malapetaka. Quagga diburu karena dianggap bersaing dengan domba dan sapi. Kulitnya pun laku di pasaran. Tanpa perlindungan hukum dan di bawah tekanan ekonomi koloni, quagga menghilang. Spesimen terakhir mati di kebun binatang Amsterdam pada tahun 1883. Sayangnya, saat itu dunia belum mengenal istilah konservasi. Saat ini, sisa DNA quagga digunakan untuk eksperimen de-extinction, mencoba menghidupkannya kembali lewat rekayasa genetika. Tapi apakah membawa mereka kembali akan mengembalikan ekosistem yang telah hilang? Indonesia adalah rumah bagi harimau-harimau paling langka. Dulu, Pulau Bali dan Jawa masing-masing memiliki subspesiesnya sendiri. Lebih kecil dari sepupu mereka di Sumatera, namun tak kalah ganas dan elegan. Harimau Bali resmi dinyatakan punah pada tahun 1937 setelah perburuan tak terbendung. Posisinya sebagai predator puncak dianggap mengancam penduduk dan ternak. Tidak ada kebun binatang yang pernah memeliharanya, tidak ada yang tersisa. Harimau Jawa bertahan lebih lama, tapi hanya karena hutannya lebih luas. Namun pembukaan lahan, transmigrasi, dan pertanian menjadikan harimau kehilangan tempat tinggal. Tahun 1980-an, mereka benar-benar lenyap. Kini 2 dari 3 harimau Indonesia telah menjadi cerita, dan hanya harimau Sumatera yang bertahan dengan ancaman yang sama menghantuinya.
Thylacine atau harimau Tasmania adalah predator marsupial terakhir di Australia. Dengan kepala menyerupai anjing dan kantung seperti kanguru, ia adalah bukti keajaiban evolusi di benua terisolasi. Namun pemukim Eropa membawa anjing, senapan, dan persepsi yang keliru. Thylacine dituduh sebagai pembunuh ternak, padahal bukti ilmiah lemah. Pemerintah bahkan memberi hadiah bagi setiap bangkai thylacine yang diserahkan. Populasi menyusut drastis. Tahun 1936, Benjamin Thylacine terakhir mati dalam kandang sempit di kebun binatang Hobart karena kelalaian penjaga yang lupa membukakan pintu kandang saat malam dingin. Baiji adalah lumba-lumba air tawar, simbol kemurnian dan keberuntungan di budaya Tiongkok kuno. Mereka menggunakan ekolokasi untuk menavigasi air yang keruh dan hidup berkelompok kecil. Namun Sungai Yangtze bukan lagi sungai mitos. Ia kini menjadi jalur kapal terbesar di dunia, penuh dengan pabrik, pelabuhan, dan limbah. Baiji tak sanggup beradaptasi. Sonar kapal mengacaukan ekolokasi mereka. Mereka tertabrak baling-baling. Perburuan juga masih terjadi di beberapa daerah. Terakhir kali terlihat tahun 2002. Tahun 2006, tim ekspedisi internasional gagal menemukan satupun. Baiji dinyatakan punah secara fungsional. Dunia menyaksikan kehilangan lumba-lumba pertama karena ulah industri manusia. Great Auk adalah burung penyelam hebat, tapi tak bisa terbang. Seperti dodo, kelemahannya adalah kepercayaannya kepada manusia. Mereka berkembang biak di pulau-pulau terpencil, bertelur satu-satu di tanah, tapi pelaut Eropa tahu di mana mencari mereka. Dan ketika revolusi industri butuh minyak, bulu, dan telur, mereka datang tanpa henti. Tahun 1844, sepasang Great Auk terakhir dibunuh di Islandia. Telur terakhir mereka dihancurkan di depan mata. Tak ada yang sempat menyelamatkan mereka. Kini, hanya patung dan cerita yang tersisa. Bucardo adalah subspesies kambing gunung Spanyol, dikenal dengan tanduk megahnya dan kemampuan memanjat di tebing-tebing curam. Tapi perburuan yang intens dan hilangnya habitat karena manusia membuat populasinya menyusut drastis. Tahun 2000, individu terakhir bernama Celia mati tertimpa pohon tumbang. Dunia menyadari keterlambatan mereka dan mencoba sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu cloning. Bucardo menjadi spesies pertama yang punah sebanyak 2 kali. Bukti bahwa teknologi belum bisa menebus apa yang telah kita hilangkan. Setiap spesies yang punah membawa serta perannya dalam ekosistem, sebagai pengendali hama, penyebar benih, penjaga keseimbangan rantai makanan. Kita bukan hanya kehilangan hewan, tapi kehilangan hubungan, kehilangan peluang, kehilangan bagian dari diri kita sebagai penjaga bumi. Mereka tak bisa bicara, tapi kepunahan mereka adalah jeritan sunyi yang kita abaikan. Itulah beberapa hewan yang telah punah akibat ulah manusia. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.